Barakallahu fikum. Kaitannya juga kemudian dengan bagaimana semua itu maktub, semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha berilmu, dia tidak pernah bodoh. Allah itu Maha benar, dia tidak pernah keliru. Allah itu Maha adil, dia tidak pernah zalim. Allah itu Maha bijaksana, dia tidak pernah sembarangan. Maka semua takdir kita pasti ada dalam bingkai itu, tidak pernah keluar. Jadi meskipun kita kadang-kadang bergidik kalau membaca hadis ya, nomor 7 di Al-Arba'in An-Nawawiyah ya, tentang takdir gitu ya. Ada yang kamu saksikan dia beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal, tetapi telah tertulis di sisi Allah bahwa dia adalah ahli neraka. Maka di ujung hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka, maka dia pun masuk neraka. Dan ada orang yang kamu saksikan dia beramal dengan amalan ahli neraka, tetapi dan jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal saja, tetapi telah tertulis di sisi Allah bahwa dia termasuk ahli surga. Maka di ujung dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia pun masuk surga. Ini hadisnya clear seperti ini. Tapi memahami hadis ini kan tidak keluar dari 4 bingkai tadi. Ya Allah itu maha ilmu, maha tahu, dia tidak pernah bodoh terhadap takdir kita. Ketika menakdirkan kita pasti dengan segala pengetahuannya akan diri kita. Tidak ada yang tersembunyi dari dia. Semua perbuatan kita, semua niat kita, semua gerak hati kita, tidak ada yang lepas dari ilmunya. Dia tahu. Kemudian juga dia maha benar, tidak pernah keliru. Takdirnya Allah, ya itu pasti benar. Karena dia maha benar, tidak pernah keliru. Mosok keliru? Ya nggak mungkin, karena Allah maha benar. Bahwa kemudian juga ada Allah itu maha adil, tidak pernah zalim, jelas. Takdir kita itu tidak ada yang zalim. Allah yang menakdirkan adalah zat yang maha adil. Dia tidak pernah menzalimi hambanya. Yang berikutnya, Allah itu maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Pasti semua kejadian yang dialami oleh manusia tadi akan menjadi ibrah, menjadi hikmah yang pasti terjadi. Meskipun se-ekstrim itu yang dicontohkan tadi ya. Ada orang beramal dengan amalan ahli surga, tertulis sebagai ahli neraka, ya endingnya ahli neraka. Kan pasti Allah maha tahu ada apa di balik amalan ahli surga yang hanya kita yang lihat dari luar itu. Kita tidak tahu hati, kita tidak tahu motivasi, kita tidak tahu berbagai hal yang kemudian berkecamuk di dalam sana yang tersembunyi dari kita. Sebagaimana juga orang yang kita saksikan dengan amalan ahli neraka, kita tidak tahu apa yang ada dalam hati, kita tidak tahu proses bagaimana dia menghikmai semua itu sehingga di akhir dia menjadi seorang yang bertaubat dan kemudian wafat dalam keadaan taubat, mati sebagai seorang ahli surga. Kita tidak tahu. Nah, kita tidak perlu fokus kepada orang lain, kita fokus kepada diri kita sendiri. Karena takdir itu kita tidak tahu, maka fokus kita adalah berprasangka baik. Fokus kita adalah memohon yang terbaik. Fokus kita adalah mengikhtiarkan yang terbaik, berusaha yang terbaik, dan tawakal yang terbaik. Itu saja. Jadi kalau soal bagaimana akhir hidup, ya memang innamal a'malu bil khawatim, semua itu ditampakkan oleh Allah di akhir. Itu kaidah. Jadi ya kalau prosesnya benar, insya Allah pasti akhirnya baik. Kalau Allah menghargai proses, yes, tapi Allah tunjukkan hasil dari proses itu karena hasil itu di tangan Dia, gitu kan? Dan Allah menilai, memberikan hasil dengan penilaian berdasarkan proses yang kita lakukan. Itu tidak bertentangan. Demikian Allah bisa.